Sehat-sehat semuanya. Sensei. Sehat ya? Oke, good. Siapa nih mau masuk? Raden Roro. Oke, good. Sudah masuk 25. Ada 5 lagi nih belum masuk. Oke, kita mulai aja ya. Nunggu teman-temannya masuk. Ida Bagus, Gede Suta, Maha Lencana. Ada? Ada? Belum? Belum masuk? Oke. Sebentar ya. Bentar. Thank you, deh. Oke, oh ini baru masuk ya. Ya. Siapa nih yang belum ada kedengaran suaranya? Oh ya nih. Ide bagus, Gede Suta, Maha Lencana. Mana kau, Dek? Hadir, Sensei. Bagus. Nah, apa kabar Denpasar? Baik, Sensei. Baik, good. Nah, apa itu mixed method, Dek? Desain penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Good. Dari dulu emang orang Bali ini pinter-pinter kalau di stand. Thank you ya. Terima kasih, Sensei. Ya. Ahmad Naufal Ramadhani. Ada? Hadir, Sensei. Good. Apa itu kuantitatif method? Halo? Kuantitatif itu biasanya desain penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif biasanya, Sensei. Juga banyak dengan mengumpulkan data-data berupa angka numerik. Oh, good. Yes. Nah, sekarang kita mulai pelajaran kita ya. Ada yang bertanya lagi? Atau ada yang mau diabsen? Semuanya hadir lah ya. Nah, nanti kita random di tengah. Oke, good. Hari ini kita belajar tentang tinjauan literatur. Ini 57 ya. Ini kemarin siapa ini? Siapa kemarin itu? Dinda Kusuma Hesti. Nah, Dinda Kusuma Hesti ada kok ya? Ada, Sensei, hadir. Nanti terima kasih ya pertanyaannya ya. Kemarin dia menanyakan bagaimana tentang PR-nya. Nah, jadi sebelum aku lupa ya. Jadi tadi aku sudah bilang sama teman-teman di 532, jadi begini nih. PR kita kan ini. Oh, ada lagi nih manusia kawan-kawan kita yang mau masuk. Oke, PR kita itu ini sebentar ya daripada nanti aku lupa. Ya kan? Nah, ini PR-nya. Halo Grafta. Halo, Sensei. Nah, jadi PR kita itu kan ini. Bagaimana kalian memberikan pendapat dan mengidentifikasi masalah. Ya kan? Mengidentifikasi masalah. Ya kan? Mengidentifikasi masalah atas ini. Atas artikel ini. Ya kan? Nah, jadi ya si Dinda nanya bentuknya pointers atau paragraf panjang-panjang. Jadi aku pengennya seperti ini. Artikelnya kan ini, ya kan? Nah, yang dimintakan itu mengidentifikasi masalah. Jadi gini, buatkan 1A, identifikasi masalah. Poin 1, misalnya insentif ini susah untuk dipergunakan atau ribet cara mempergunakannya. Itu pointersnya A1 kan. Nah, terus buatkan alasannya 1-2 kalimat atau 3 kalimat. Kenapa kalian menyimpulkan dia susah digunakan? Misalnya ya. Kenapa dia susah untuk digunakan?
3, ini tidak efektif. Tidak efektif. Terus buatkan alasannya di bawah. Menurut saya tidak efektif karena bla 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 bla. Di dalam artikel disebutkan bla bla bla. Nah, itu kan itu identifikasi masalah. Poin B ya, itu pendapat kalian. Nah, menurut pendapat kalian artikel ini sudah cukup objektif kah atau cukup bias kah atau gimana? Ya. Nah, kalian cukup objektif. Kenapa? Ada alasannya. Bias, kenapa? Mungkin penulisnya tidak tahu betul bagaimana prosedur di kantor pajak. Ya. Jadi aku ingin melatih kalian tugas ini ingin melatih kalian bagaimana caranya mengungkapkan mengambil kesimpulan dan analisis. Karena apa? Kesimpulan itu harus dari analisis. Jadi kesimpulan itu pointers tadi. Ya, pointers tadi. Oke, si Faris ini baru masuk. Oke, kasihan, nanti kita ulang ya. Faris, sudah masuk kau, Dek? Faris? Iya, Sensei. Good. Tadi kita bicara tentang PR. Nah, PR ini aku pengennya ada teman yang nanya, Dinda, pengennya kita buat pointers. Nah, misalnya identifikasi masalah. Misalnya dia insentif ini susah dipergunakan, alasannya apa? Jadi pointersnya dulu, baru alasannya. Nah, terus kalau ada beberapa masalah sebutkan, ya kan? Terus yang kedua menulis pendapat. Pendapatnya menurut kalian bias atau bagaimana ini artikel ini? Biaskah atau objektifkah atau subjektifkah atau nggak nyambungkah? Nah, dengan topiknya, ya kan? Ya kan? Nah, kadang-kadang ada tuh media-media yang judul sama isinya nggak nyambung, ada tuh. Nah, menurut kalian bagus nggak penulisannya? Nah, kalau bagus, apa alasannya? Jadi tetap atasnya pointers dulu, di bawahnya kalimat-kalimat pendukungnya 1, 2, 3 kalimat gitu ya. Oke, jangan lupa ini cuma 500 kata. Jadi jangan panjang-panjang ya. Nanti aku pusing. Kalian 90 orang soalnya. Oke? Ya? Ada pertanyaan? Kita bisa lanjut atau gimana? Udah? Oke ya? Lanjut ya? Nah, good. Nah, ini kita bicara. Ya, Dinda, kenapa, Dek? Terima kasih sudah dijawab. Ya. Yang panjang-panjang ya, Dek. Pusing nanti aku. Nah, terus, ini kalian ada yang merecord. Kalau di kelas 11 selalu ada yang merecord. Siapa record? Oh, ada ya? Oke, good. Berarti kalau ada yang record, nah, ya, biasanya sih kelas 11 selalu ada. Nah, ini referensi nggak penting, kalian udah tahu. Terus, nah, penggunaan literatur. Nah, penggunaan literatur itu penting. Untuk apa? Ya, 1, menghindarkan plagiarisme. Jadi kalian tahu, bukan kalian yang pertama di dunia ini yang melakukan riset itu. Ya, udah ada manusia yang lain yang melakukan riset itu. Oke? Nah, jadi kalau kalian mengatakan sesuatu pendapat dan tanpa membaca, kalian tidak akan tahu kalau orang lain sudah melakukan itu. Ya. Nah, jadi itu penting. Karena apa? Seperti aku bilang, plagiarisme itu dosa yang tidak terampuni. Ya. Jadi kalian harus baca. Benar nggak ini? Menurut pendapatku sih berhubungan. Itu menurut pendapatmu. Ternyata sudah ada 500 orang sebelum kalian yang berpendapat seperti itu. Ya, itu ya, Dek ya. Oke. Ngerti? Nah, terus Anissa, mana Anissa? Hadir, Sensei. Oh, good. Aku lihat kau soalnya. Ya, sehat kau, Dek? Alhamdulillah sehat, Sensei. Nggak apa-apa kalau mau dimatikan aja. It's okay. Nah, jadi literatur review ini pentingnya juga untuk preliminary research. Preliminary research itu nggak usah penting. Itu artinya riset awal. Ya, riset awal itu kalian harus tahu. Kalian udah punya nih tujuan penelitian. Contohnya misalnya fiskal desentralisasi dan pendapat pajak daerah. Misalnya, ya kan? Kalian mau mencari hubungannya, ya kan? Terus, Aurora ini, oke. Nah,
Jadi terus dia bilang, bagaimana hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pajak daerah? Terus kalian tahu nggak? Sudah ada belum yang meriset itu? Pasti udah ada kan? Nggak mungkin kalian aja yang meriset. Nah, kalian cari siapa-siapa saja yang sudah meriset tentang itu. Oke? Nah, jadi nanti ada yang relevan. Ya, relevan itu yang berhubungan dengan riset kalian. Kalian ketik. Ya, kalau aku tadi aku contohkan aja. Ya, yang pusing kita contohkan aja. Kita contohkan aja misalnya dia nih. Scholar Google. Ya kan? Nah, ambilnya di Scholar Google. Ya, karena kalau kalian ambil di Google, semua pun keluar. Koran lah, dari TV lah, YouTube lah, ya kan? Oke. Nah, ini. Ini dia. Ya kan? Udah keluar kan? Nah, ini yang paling berhubungan nih, analisis pengaruh transfer terhadap pengelolaan daerah dan upaya pajak daerah. Berhubungan kan? Kalian klik aja nih. Klik. Nah, dari sini baca abstraknya. Kenapa? Jangan langsung baca papernya. Ya, nanti pingsan kalian. Kenapa? Baca aja abstraknya. Abstrak itu nanti akan memperlihatkan kepada kalian jurnal ini relevan nggak, berhubungan nggak, nyambung nggak sama topik kalian. Kita lihat nih. Ya. Tujuannya kebijakan otonomi daerah memberikan respon bla bla. Abstrak itu nggak usah panjang-panjang, langsung aja. Ya. Dalam penelitian ini, membahas faktor yang berpengaruh terhadap pengeluaran daerah, yaitu PDRB kapita dan lain-lain, serta bagaimana terhadap pajak daerah. Nah, itulah tujuan penelitian. Jadi kalau kalian mau tahu apa itu tujuan penelitian, baca abstrak. Pasti ada di situ. Terus sudah membaca abstrak, oh cocok nih. Jadi dari relevan 100 misalnya kalian browsing yang relevan. Yang most relevan, yang paling relevan hanya 20. Sudah membaca abstrak. Ya. Kalian hanya cukup membaca 100 abstrak. Nah, begitu kalian filter dari abstrak itu, ternyata ada 20 yang paling relevan. 20 itu kalian print atau kalian baca detail papernya. Dari awal sampai akhir. Baca. Dari 20 itu nanti akan ada 1 atau 2 paper yang jadi anchor paper atau anchor reference. Anchor itu jangkar. Anchor itu jadi paper reference utama. Hanya ada 1 atau 2. Ya. Jadi begitu caranya triknya. Jadi jangan dibaca yang 100, jangan pula 100 itu kalian baca dari awal sampai akhir, wah meninggal. Ya. Kerjaan enggak itu aja. Ya. Dari 100, jadi googling ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, silahkan mau bahasa apa aja. Ya kan? Kalian googling, kalian akan dapat tuh yang draft abstrak seperti ini, pendek-pendek seperti ini. Dari abstraknya, kalian cari yang most relevant. Most relevant itu paling 20, 15, nggak banyak. Nah, download. Baca dari awal sampai akhir. Nah, cara membacanya nanti bagaimana aku ajarkan. Ya. Terus dari 20 itu atau 15 itu nanti akan ada 2 yang paling mendekati paper kalian. Dari yang 2 itu, nanti kan ada di belakangnya literature review, itu baca semua. Begitu triknya. Ya. Jadi supaya kalian menghemat resource. Nah, jadi ini deh, cuma 1 caranya. Ya, nggak ada mau berdoa kalau nggak membaca nggak bakal tahu. Ya, jadi ini caranya cuma membaca. Ya, nggak ada yang lain. Oke, nah ini dia kalau jadi resource-nya gunakan Google Scholar atau perpustakaan STAN. Perpustakaan STAN ada langganan jurnal kan? Nah, ada di situ, klik, ketikkan aja kata-kata apa yang akan jadi tujuan riset kalian. Misalnya misalnya ini Google Scholar kita tentang insentif pajak dan kepatuhan pajak. Nah, ini nih, banyak nih. Nah, nih. Wah, tak ada pula nih. Pengaruh kepercayaan. Nah, ini. Nah. Ya. Lihat ini.
Nah, ini abstraknya nih. Ya, ini gampang nih. Penelitian ini bertujuan untuk, nah, ya. Jadi aku udah kasih contoh nih, bagaimana caranya membuat tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu bobotnya paling besar. Ya. Jadi ini baca-baca aja abstrak. Udah tinggal kalian tiru aja. Oke? Nah, KPP Makassar Selatan. Analisis yang digunakan apa? Jadi begitu dia cocok dengan metode, dengan ini kalian, dengan topik kalian, jadikan ini yang paling relevan, yang 15 atau 20. Download, baca. Oke? Nah, oke, sekarang kita kembali ke ya, oke. Nah, untuk mendapat critical literature review, yaitu tadi untuk mendapatkan yang paling relevan. Ya. Yang relevan mah banyak 100, tapi kalau meninggal kalian baca itu 100, nggak usah. Cari yang paling relevan. Oke. Nah, mana lagi ini? Nah, tinjauan itu nanti kita mendapatkan apa dari membaca literatur? Kita mendapatkan teori. Apa sih teori yang di belakang tema kita ini? Idenya apa sih? Terus ada perdebatan nggak? Nah, perdebatan itu misalnya gini, misalnya ada insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Ada yang bilang semakin banyak insentif, semakin patuh WP-nya. Alasannya apa? A, B, C, D, E. Ada berapa yang bilang? 10, misalnya. 10 orang. Ya kan? Alasannya, dia bilang, misalnya si A nih, ya semakin tinggi, semakin banyak insentif, WP semakin patuh. Karena apa? WP merasa dibantu, jadi patuh. Nah, itu alasannya. Si B bilang, sama, semakin tinggi, semakin patuh. Alasannya apa? Ya mungkin WP jadi lebih sadar, apa, bla bla bla. Itu jadikan satu konsep. Nah, nanti ada lagi nih, yang bilang, enggak, semakin banyak insentif, WP jadi nggak makin patuh. Kenapa? Ya WP jadi makin pinter mengklasifikasi kalau hal-hal yang sebenarnya bukan insentif dimasukkan jadi insentif. Jadi makin ada celahnya. Nah, itu 2. Ya kan? Nah, terus ada lagi yang bilang nggak ada hubungannya insentif sama kepatuhan. Alasannya apa? Ya tetap aja WP nggak patuh, mau dikasih insentif kayak apapun. Ada yang bilang gitu kan? Jadi ada 3 kemungkinan ini. Ada yang mendukung, ada yang positif, negatif, ada yang tidak berhubungan. Nah, itulah yang dia bilang perdebatan. Ya. Nah, itulah yang dibilang perdebatan. Nah, jadi seperti aku bilang dia tuh, hanya yang relevan, hanya yang paling berhubungan, hanya yang paling nyambung. Kalau cuma nyenggol-nyenggol, buangkan aja. Ya, nggak ada waktu kita mengerjakan itu. Ya, hanya yang paling berhubungan. Oke? Nah, terus apa lagi nih? Tinjauan ini harus konstruktif, harus bisa mengembangkan argumen kita. Ya, kita harus bisa ya mengembangkan argumen kita dari tinjauan literatur. Nah, kita kan kalau kita banyak membaca deh, jadi banyak tahu. Oke, bentar ya. Ya, kalau banyak membaca, jadi banyak tahu. Ini teman-teman kalau ada yang merecord, nanti tolong di-share di grup kelas ya. Kasihan ini yang keluar masuk mungkin sinyalnya tidak oke. Ya, tolong di-share ya. Jadi ini semua harus dapat informasi yang sama. Ya, Faris ya. Nanti kalau ada temennya yang merecord, kasih tahu minta linknya deh ya. Iya, siap Sensei. Supaya kalian tahu. Jadi tidak ada asimetri informasi. Jadi literatur itu untuk mengembangkan argumen kita. Ya. Nah, terus jadi bukan hanya meringkas. Jadi kalian harus bisa memilah-milah paling tidak. Ya, paling tidak memilah-milah mana yang bertentangan, mana yang sejalan dengan paper kalian, mana yang sejalan, mana yang tidak berhubungan. Terus diskusi, harus ada diskusinya, alasannya apa, harus jelas pokoknya. Berhubungan negatif, pokoknya negatif aja, jangan gitu. Ya, jangan kayak gitu. Itu penelitian itu tidak berjalan seperti itu. Ya, benar ya. Nah, terus terus apa lagi? Nah, ini bentuknya ada yang
integratif. Nah, integratif itu satu terus diterangkan banyak hal, banyak riset. Terus ada yang teoretikal, ada yang historikal, jadi berdasarkan riset-riset sebelumnya, dan ada yang metodologikal, ada yang sistematik. Ini tidak terlalu penting. Yang penting kalian nanti tahu bagaimana caranya. Jadi dalam satu literatur review, ya gini ya, kalian tahu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kalian itu plek-plek ketik di internet, di Google Scholar atau di situs situs apa namanya, situs perpustakaan STAN, ya, situs perpustakaan STAN. Nah, dari situ kalian akan melihat mana yang berhubungan, yang relevan. Itu pasti banyak, mungkin 1000, mungkin 100. Baca abstraknya. Abstraknya, samakan tujuan penelitian abstrak itu dengan tujuan penelitian kalian. Begitu sama atau nyambung, kalian filter. Yang nyenggol-nyenggol aja buang, yang nyambung kalian simpan. Nah, itu akan mengerucut kan? Makin kecil. Ambil yang paling relevan. Tadi relevan, sekarang ambil yang paling relevan. Itu bahkan lebih kecil. Nah, dari yang paling relevan itu baca. Nah, kalau sudah kalian membaca, kalian akan menemukan 1 atau 2 anchor reference atau anchor jurnal yang kalian jadikan panduan. Ya, gitu stepnya. Ya. Jadi jangan semua mau dibaca. Oke? Nah, ini paling penting nih. Lihat nih warna merah nih, menghindari plagiarisme. Ini dosa yang tidak terampuni. Ingat, Turnitin itu tidak kenal lupa atau tidak sengaja atau sengaja. Dia nggak kenal, karena dia mesin. Ya. Jadi apa caranya? Kalian jangan lupa. Caranya jangan lupa. Kalian kalau membaca, tulis sumbernya. Harus tulis sumbernya. Ya. Tulis sumbernya. Namanya siapa, terbitnya di mana, tahun berapa. Itu sumber. Nah, sesudah kalian tulis, kalian tahu, baca. Ya, jangan tulis-tulis ya, direncanakan kapan ini mau dibaca. Download dulu, kapan mau dibaca. Ya kan? Ya. Terus ya dibaca. Ya, jangan dikumpulin aja nggak dibaca, kayak fotokopi udah. Kalau mau ujian. Ya kan? Dulu kami gitu tuh. Apa aja lah, pokoknya kopi aja lah. Yang penting pulang di rumah udah setumpuk aja segini bahan kan. Perkara dibaca apa enggak itu urusan nanti aja. Nah, tapi ini harus membaca. Ya, mau tidak mau kalian harus membaca. Terus dicatat yang dibaca. Nah, bagaimana pencatatannya nanti aku kasih tahu. Baru kalian tulis. Jadi lengkap nih. Ya. Baca tulis. Ya, kalau pakai kuantitatif menghitung. Jadi calistung. Ya, itu. Ya, dibaca dulu, dicari dulu, baru dibaca, terus ditulis. Nah, itu aja. Oke? Nah, supaya kalian menghindari plagiarisme. Jangan lupa ya, ini nomor 1 ya. Apa yang kalian baca, kalian catat. Dari mana, judulnya apa, ya, siapa yang tulis, ya, nah, itu. Karena ingat, Turnitin tidak kenal lupa, sengaja atau tidak sengaja. Yang namanya Turnitin, ya kan? Cuma kalian sama Tuhan lah yang tahu, entah kalian lupa. Nah, sumbernya dari mana? Conference reading. Conference reading itu maksudnya, kalau misalnya kita ikut conference, kita harus kasih paper. Paper itu nanti yang presentasikan di conference itu. Nah, dan biasanya hanya diterbitkan di buku conference itu, jadi tidak di jurnal. Nah, itu namanya conference proceeding. Terus unpublished manuscript. Unpublished manuscript itu misalnya kalau aku punya dulu aku punya seminar di kampus. Nah, aku publikkan di seminar itu hanya terbatas diskusi, tidak untuk diterbitkan. Itu unpublished. Nah, reports misalnya aku punya project. Nah, laporan atas proyekku itulah report. Nah, itu newspaper, internet, itulah. Nah, terus gini, apa yang pertama nih? Perencanaan, ini penting. Ya. Jangan semua dibaca. Aku bilang, meninggal. Jangan semua dibaca. Ya. Beware of information overload. Ya. Terus bilang, hanya yang paling relevan aja. Ya. Hanya yang paling relevan aja. Nah, lihat nih, strategi penulisannya apa nih? Ya, strategi penulisan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Cari di Google Scholar, jangan di Google. Karena kalau di Google nanti semua keluar, YouTube pun keluar. Ya, nah, cari di Google Scholar atau di perpustakaan STAN.
ya, perpustakaan STAN, ya. Nanti kalau di Google Scholar kan yang keluar buku, artikel atau jurnal. Cari bahasanya, misalnya tadi insentif dan penerimaan pajak. Buatkan bahasa Inggrisnya, tax incentive and tax revenue. Jadi kalian bisa dapat paper dalam berbagai di internasional maupun yang domestik. Nah, terus periodenya, mungkin kalian kalau yang tahun 2005 udah nggak relevan. Terus kalau misalnya lebih relevan misalnya dari 2010 ke atas. Oh, gitu ya. Nah, terus online database, nah, Google Scholar ya. Jangan kalian perlu nanti keluar pula TikTok, kalian keluarkan pula TikTok jadi reference, no. Ya, ingat ini akademisi. Ya, oke. Nah, sekarang apa lagi? Oh, ini nih caranya. Nah, jadi begini nih. Kalian kan ada ribuan orang nih anak STAN ini. Nah, kalau aku bisa cari sendiri deh. Cari di internet, di Google Scholar atau di website kampus. Nah, misalnya nih, kayak begini nih, kalau contohnya di website kampus nih seperti ini nih. Seperti ini. Ini harus kalian membiasakan diri mengakses perpustakaan STAN, ya. Harus kalian biasakan, misalnya. Nah, kalian ketik aja di sini. Misalkan ini perpustakaan STAN ya. Ini akan keluar nih semua nih. Yang keluar di perpustakaan hanya artikel buku dan conference atau paper, ya. Makanya itu caranya mempersempit, itu caranya mencari yang paling relevan, ya. Jangan di Google, tapi cari di Google Scholar atau di perpustakaan, karena itu akan langsung lebih terarah, ya. Nah, ini akan keluar nih, nanti di perpustakaan STAN kan kalian tinggal download aja, oke? Nah, sekarang ya. Nah, kalau aku dulu, karena kami sedikit orangnya, jadi dan topik risetnya berbeda-beda. Kalau kalian kan tidak, kalian kan ribuan orang, ya kan? Dan bisa saja yang di kelas 507 ini sama misalnya si Dinda nanti sama risetnya dengan si Maliana yang di 515, bisa jadi gitu kan. Nah, kalau memang mau berdiskusi silahkan aja, kayaknya ini lebih cocok nih sama papermu dibanding denganku, it's okay, ya. Kan aku bilang kemarin, biasakan bekerja sama, ya, biasakan bekerja sama. Sepanjang nggak ujian itu nggak masalah, ya. Brainstorming boleh, relevance tree itu membuat kemungkinan, misalnya topik kalian pajak daerah dan desentralisasi. Tentang pajak daerah apa aja, tentang desentralisasi apa aja, dan yang membahas hubungan antara yang dua ini apa aja, gitu relevan tree, ya. Jadi cari mana yang oke sama kalian. Kalau sama aku deh, duduk sendiri aja sambil dengar YouTube, ya, di Google Scholar sama di website perpustakaan kampus udah cukup buatku. Nah, tapi kalian cari yang paling nyaman dengan kalian. Kalau memang diskusi membuat kalian lebih nyaman, it's okay. Nah, kalau aku sih menyarankan diskusi karena kalian lebih banyak dan kemungkinan risetnya ada yang sama, ya. Jadi ini bukan bersaing, ya. Ini bukan bersaing. Jadi misalnya kalau si Aurora dapat, si Raden Roro nggak dapat, no. Ini bukan win lose, ini bukan zero sum game, ini win-win, ya. Jadi kalau misalnya si Aurora lulus, ya, most likely nggak ada hubungannya dengan si Reynaldo lulus apa enggak, ya. Jadi jangan anggap ini persaingan, ya. Nah, ini bekerja sama. Kalau kalian bisa bekerja sama dengan baik, kenapa harus bisa bekerja sendiri? Tapi kalau kalian bisa bekerja sendiri dengan baik, ya sudah, cari mana yang nyaman dengan kalian. Oke? Nah, brainstorming sama diskusi sama, oke. Terus
Nah, ini relevance tree. Manalah yang cocok buat kalian, Dek? Monggo, silakan aja. Karena kalian hanya punya waktu 6 bulan. Ya. Oke, nah ini seperti yang aku bilang tadi. Dari Google dari Google Scholar ada nanti WhatsApp aja mau makan apa. Terus, oh ya, dari Google Scholar. Oke deh, baik. Dari Google Scholar ya. Tolong ya, dari Google Scholar ya. Jangan dari Google. Nanti masuk aja tuh dari lampu merah lah, dari Tribun lah, no. Ya, ini akademis. Ya. Nah, terus dari daftar referensi dan jurnal. Nah, ini yang aku bilang tadi. Dari 1000 atau 100 yang relevan, ada nanti 20 yang most relevan, yang paling relevan. Dari 20 yang paling relevan, nanti pasti ada 1 atau 2 yang jadi anchor jurnal. Nah, anchor jurnal ini kalian baca referensinya semua. Itu aja kok. Enggak, ya. Nah, dari perpustakaan. Nah, online secara umum, ya lakukanlah itu nanti kalau udah nggak banyak. Tapi kalau aku sih sarannya dari Google Scholar atau perpustakaan. Karena itu pasti akan jauh lebih relevan. Ya, oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Siti, ada yang mau kau tanya? Eli, Safan, ada yang mau ditanya? Grafta, aman? Belum ada Sensei. Oke. Nenggolan, ada yang mau ditanya? Belum ada Sensei. Good. Ya. Nah, sekarang cari keywordnya. Aku udah kasih tunjuk tadi kan, kayak mana keywordnya. Ya. Terus cari online database yang sesuai. Masukkan detailnya, udah tahu lah kalian ini. Ya kan, udah kutunjukkan tadi. Ya. Nah, ini pencarian di Google Scholar. Udah aku kasih tunjuk tadi ya, gimana Google Scholar ya melihatnya ya. Ya. Nah. Terus, baca literatur. Jadi, ini tadi taraf pencarian. Begitu kalian sudah dapat yang 20, yang paling relevan dari yang 100, ya, bacalah yang 20. Kenapa? Membaca ini, ya, nanti kalian akan tahu, ya, kalian akan tahu mana yang jadi anchor jurnal kalian dari yang 20 ini. Ya, paling tidak hanya 1 atau 2. Paling banyak 3, tapi itu pun jarang. Jadi 1 atau 2 aja. Ya. Terus sesudah 20 itu, bagaimana membacanya? Ya kan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kalian masukkan dalam pikiran kalian waktu membaca. Kenapa saya baca? Saya baca ini karena ini paling nyambung. Paling nyambung dengan tujuan penelitian saya. Terus, apa nilai tambahnya saya membaca ini? Oh, saya jadi mempunyai perspektif yang lebih besar, yang lebih luas. Ya kan? Terus, relevannya di mana? Ya kan? Terus argumennya apa? Argumen dari yang kalian baca itu. Nah, jadi daripada kayak gitu, kalian contohkan aja lagi. Nah, lihat, relevan. Ya. Kalian baca jurnal, itu harus relevan. Itu yang pertama. Harus nyambung. Kalau nggak nyambung, buangkan aja. Ya. Jaga sembung, golok. Kagak nyambung, goblok. Buang. Ya kan? Nah, buangkan aja. Jadi, don't waste your time. Karena pekerjaan kalian kan bukan itu aja. Ya kan? Buangkan aja. Harus relevan, dan bukan hanya relevan, tapi yang paling relevan. Ya, yang paling relevan. Terus ada value. Value-nya itu apa? Kalau kalian membaca jurnal yang paling relevan ini, ada nggak nilai tambahnya? Ada nggak sesuatu yang baru yang kalian tahu? Harus ada. Kalau relevan, tapi kalian udah tahu, buang aja. Terus sufficient. Sufficient-nya cukup nggak? Cukup nggak yang aku baca ini? Kalau nggak cukup, tambahin. Tapi kalau misalnya analisisnya kurang cukup, nah kalian buang juga aja. Ya, jadi tiga-tiga ini harus ada ya, relevant, value, and sufficient. Cukup. Ya. Berhubungan, nilai, dan cukup. Ya, itu. Oke. Nah, ini bagaimana caranya? Coba kalian tulis ini, jangan lihat-lihat aja ketawa-ketawa ya, tulis. Ya. Nah, ya. Jadi bagaimana membacanya? Jadi lihat nih, kalau aku, ya begini nih, aku kasih tunjuk nih. Sesudah kalian mendapatkan yang relevan, atau mendapatkan yang paling relevan, nah, lihat nih. Nah, aku membacanya begini.
Kalau yang relevan, mencarinya hanya dari abstrak, oke? Ya, dari abstrak. Lihat nih, kita baca nih dari abstraknya nih. Misalnya, purpose. Tujuannya adalah to quantify the effect of bla 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 bla. Begitu purpose ini sesuai dengan tujuan penelitian kalian, ambil papernya. Itu ngambilnya. Itu caranya. Nah, nggak semua abstrak bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya begini. Ada yang bentuknya begini. This paper investigates. Ini tujuannya. Jadi nggak bentuk tadi terstruktur kan? Ini nggak. Nah, ini bentuknya kalimat. Nah, terus, ini ada lagi tujuannya yang begini modelnya. This paper discusses bla 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 bla. Nah, inilah tujuannya. Jadi begitu juga nanti. Jadi bagaimana kalian membuat tujuan penelitian? Udah aku kasih tahu nih. Udah 3 contoh nih aku buat nih. Ya, kalau kalian nggak bisa lagi membuat tujuan penelitian, aku nggak ngerti lagi lah. Ya, oke. Nah, terus bagaimana kalau yang bahasa Indonesia? Kita kasih contohnya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk, ya udah jelaskan, udah ada tujuannya. Nanti kalian gitu aja buat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan pemerintah, insentif pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Begitu paper ini sama tujuannya dengan paper kalian, ambil. Oke, good? Ngerti ya? Gampang ya? Gak susah ya? Nah, ya. Ada yang mengerti? Ada yang kurang mengerti? Oke semua ya? Jadi aku udah kasih contoh nih. Good. Sekarang, ya. Nah, di sini deh, di abstrak ini akan dikasih tahu. Jadi kalian tidak perlu membaca semuanya. Di abstrak ini akan dikasih tahu. Tujuannya apa? Metodenya apa? Lihat nih, metode penelitian adalah regresi berganda. Jumlahnya apa? Dan hasilnya apa? Jadi dari 100 paper yang berhubungan, baca aja abstraknya. Ya. Nah, dari situ nanti kalian akan cari yang paling berhubungan. Ya. Nah, terus ya, sekarang kita kembali ke PowerPoint kita. Ya. Sensei, izin bertanya, Sensei. Gak usah izin, tanya aja deh. Ya, Raden, Roro. Kalau misalnya, sebenarnya ada nggak sih Sensei tolak ukur untuk apa ya, jurnal evaluasi tentang peraturan baru? Tolak ukur untuk kayak itu sebenarnya udah bisa untuk dievaluasi atau belum secara tahun pelaksanaan gitu? Maksudnya gimana itu, Dek? Gimana ya? Misal ada peraturan baru. Nah, sebenarnya tuh ada nggak sih Sensei kayak minimal peraturan tersebut tuh bisa dievaluasi gitu dari pelaksanaannya. Jadi misal sebenarnya tuh kayak apa wajarnya peraturan udah bisa dievaluasi tuh setelah 2 tahun pelaksanaan atau setahun. Nah, sebenarnya tuh ada nggak sih Sensei kayak gitu? Jadi gini, sepengetahuanku kalau kita di Indonesia itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi gini, tergantung juga misalnya gini deh. Tergantung juga tentang apa peraturannya. Ada peraturan misalnya kebijakan COVID ya. Kebijakan insentif COVID itu kan ditujukan untuk selama masa pandemi ini. Jadi efeknya harus cepat. Benar nggak? Ya kan? Tapi kalau untuk insentif-insentif lainnya seperti insentif untuk investasi misalnya pengurangan penghasilan kena pajak, jadi biaya atas research and development bisa dikurangi. Nah, untuk melihat efeknya itu kan jangka panjang. Tidak bisa dikatakan 2 tahun bisa dievaluasi, 3 tahun dievaluasi, 4 tahun dievaluasi. Jadi itu sebenarnya tidak ada yang baku. Jadi kalau memang kebijakan itu dalam jangka pendek, aturan untuk kebijakan jangka pendek, dia bisa direview nanti setelah post-COVID. Misalnya kalau di COVID ini kan kita kasih 0% ini untuk UMKM, ya kan? Sampai bulan Desember. Nah, nanti kita analisis sesudah Januari
Januari 2021. Ya, sesudah masa berlakunya. Tapi kalau misalnya jangka panjang, ya, itu tidak ada konsensus tertentu. Seperti tadi, ya. Nah, jadi kalau standarnya sih nggak ada deh. Tapi kalau di beberapa negara seperti di Inggris atau di Jepang, ya, aku tahu itu ada reguler evaluasi. Kalau di Inggris aku kalau tidak salah ya, itu 3 tahun. Jadi 3 tahun setelah aturan itu diundangkan atau diberlakukan, mereka akan review. Kalau di Indonesia belum ada deh. Yang sepengetahuanku belum ada. Gitu ya, Dea. Oke, Sensei, makasih. Terus Oke. mau tanya lagi, Sensei. Hah? Lalu kalau misalkan untuk evaluasi peraturan baru kayak gitu, kan pasti sumber referensinya kan terbatas, Sensei. Nah, kayak referensi kita yang paling bagus itu selain dari jurnal, kan pasti jurnal terbatas itu tadi. Ya. Nah, referensi terbaik selain itu tuh apa, Sensei? Apakah cuma dari form atau survei atau bagaimana, Sensei? Bisa juga itu digabungkan dengan survei. Ya. Jadi referensi kan kau bilang sendiri, jurnalnya terbatas. Nah, di mix aja dengan survei. Nah, itu nanti kita menjawab pertanyaan, menjawab utangku yang kemarin, mix method. Kita campur aja. Ya. Jadi gini, kalau survei ini dirasa, kalau jurnal ini dirasa kurang karena dia baru, ya kita survei aja penggunanya, usersnya. Menurut kalian udah gimana nih? Itu kan nyampur gitu. Ya kan? Nah, jadi itu tergantung ininya, tergantung bagaimana penelitinya, preferensinya penelitinya. Dia rasa jurnal ini kurang banyak nih, karena ini kan peraturannya baru nih, kurang cukup nih kalau literatur reviewnya, aku tambahin deh dengan survei, terus aku tambahin deh dengan analisis data-data, ya itu ya. Jadi itu tergantung ini kita masing-masing, tergantung preferensi survei, preferensi penulisnya masing-masing. Oke? Oke, terima kasih, Sensei. Yes, sama-sama. Nah, sekarang ini jangan lupa bagaimana cara menulisnya. Ya, kalian tulis nih. Ingat, Turnitin tidak kenal kalian sengaja atau tidak sengaja lupa. Ya. Jadi yang paling pertama kalian tulis judul dan nama penelitinya. Judul, nama peneliti, terus di mana diterbitkan, dan tahunnya. Itu penting. Ya. Karena dia nggak kenal lupa. Kalau kalian bilang lupa, oh maaf, kata peneliti. I don't care. Itu. Ya. Buat catatan ini, besar-besar ini dibuat. Buat catatan. Nah, dari 100 yang relevan, kalian dapat 20 yang untuk memfilter dari 100 ke 20, baca abstraknya. Ya. Baca abstraknya aja. Dari 20 yang paling relevan, itu kalian harus baca dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Itu baca. Nah, untuk mencari anchor jurnalnya dari yang 20 itu, ya. Nah, kalau aku ini deh, aku nggak bisa baca di laptop atau di HP. Ya. Aku harus ngeprint. Jadi 20 jurnal yang paling relevan itu aku print. Printnya bolak-balik aja biar nggak terlalu tebal. Ya kan? Atau kadang-kadang karena kalian matanya masih muda, 1 halaman bisa 2 gini kan? Ya. Nah, nggak usah ketawa, Anissa, emang bener aku udah nggak bisa lagi baca yang kecil. Ya, seneng banget loh. Oke, nah jadi kalau aku bisa aku print ini jurnalnya. Nah, terus aku ambil kertas A40, aku bagi 2 nih begini, aku lipat begini. Terus aku tulis di sini angka 1. Nah, di paper itu pun aku tulis angka 1. Jadi apa? Paper 1 ini summary-nya di nomor 1 ini. Oke? Nah, aku baca summary-nya. Judul lengkap. Nama penulisnya lengkap. Semua. Kalau ada 10 penulisnya, 10 tuliskan. Ya. Jangan ada yang kurang. Ya. Terus tahunnya tahun berapa? Tahun terbitnya. Terus sumbernya dari mana? Dari koran kah? Dari jurnal kah? Dari buku kah? Ya. Itu aku minta tolong ya. Itu harus kalian lakukan pertama kali. Ya. Harus kalian lakukan pertama. Karena apa? Ingat, Turnitin tidak kenal kalian sengaja atau tidak sengaja. Yang dia tahu kalian plagiat aja. Nah, itu paling pertama harus kalian lakukan. Ya. Oke. Nah, kedua, cek tujuan penelitiannya. Ya, tujuan penelitian ini begini. Kedua, datanya apa?
Ketiga. Keempat, metodenya apa? Ya. Kelima, kesimpulannya apa? Jadi nanti rangkuman dari yang 15 halaman atau yang 300 halaman itu cuma satunya. Nah, terus begitu juga dengan paper kedua. Buat lagi sini 2 paper, baca lagi ini. Nanti kalian sambil tidur, baca-baca malam-malam minggu ya. Kalau pacarnya jauh ya, malam minggu baca-baca di summary. Jadi nggak perlu lagi baca yang ini. Ya. Nggak perlu lagi baca yang ini. Jadi kalian nanti kalau punya 20 paper yang paling relevan, ada 20 summary. Ya, itu aja. Kalau aku sih begitu deh. Jadi aku tulis, jadi nanti waktu aku naik kereta api mau ke kantor atau mau ke kampus, aku baca, oh ya ini paper yang ini nih, hitungannya kayak gini nih, hasilnya kayak begini, metodenya ini. Jadi yang penting ya, judul, penulisnya, tahunnya, sumbernya, itu identifikasi. Jangan lupa. Ya. Kedua, datanya, data yang digunakan apa? Ketiga, metodenya apa? Keempat, hasilnya apa? Itu aja. Jadi nanti satu halaman gini aja nanti, ya. Nah, membuat catatan membantu kalian memikirkan nih, mengidentifikasikan ide. Jadi dek minta tolong ya, kalian harus banyak membaca, tidak bisa tidak. Oke? Nah, terus sekarang ini checklist. Nah ini checklistnya udah aku kasih tahu tadi, ya. Apa aja, ya kan? Ini pakai bahasa Inggris pusing, pakai aja yang tadi kata-kataku. Ya. Nah terus, note taking. Kan? Nah ini kan bibliografi, ringkasan singkat, kalau ada informasi tambahan, most likely sama lah. Nah, ini. Kalau dari jurnal jangan lupa Ciburian, itu family name-ku. Nah, tulis Ciburian 2020, judulnya apa, jurnalnya di mana, udah, itu aja. Buku juga begitu, chapter buku juga begitu ya. Pokoknya deh, ya aku ingatkan berulang-ulang, jangan lupa mencatat sumber. Nah, jangan lupa mencatat sumber. Jadi nggak ada nanti alasan itu. Kalau nggak salah nanti aku kan udah upload ya keputusan Direktur STAN mengenai plagiarisme ya. Kalau nggak salah KTTA itu 0 sampai 50% kan? Itu harus kalian hati-hati. Nah, literatur review, checklist nih. Ya. Apa aja sih, bagaimana sih caranya menulisnya? Ya kan? Kalau kalian sudah dapat yang paling relevan, yang 20 itu, ya. Bagaimana cara menulis? Kalian harus lihat nih, ya. Misalnya nih, lihat ya, kita kasih contoh aja, nggak usah pusing-pusing. Cara membuat literatur review. Nah, ini paperku nih. Jadi nomor 1, dia introduction. Ya, introduction. Disinilah tujuan penelitian, metodenya, apa segala macam. Nah, itu. Nomor 2, inilah literatur review. Literatur review ini karena aku punya tiga variabel. Bagaimana cara menulisnya? Aku menulis literatur review mana yang menjelaskan hubungan antara income inequality dan social diversity. Itu satu paragraf. Ini. Nah, ya kan? Literatur review mana yang menunjukkan hubungan antara income inequality dengan provision of public goods. Itu yang kedua. Nah, terus nanti ada satu paragraf yang menghubungkan antara social diversity dan provision of public goods. Nah, terus nanti ada satu paragraf yang menghubungkan antara ini bertiga. Nah, jadi cara menulisnya terstruktur. Orang membacanya juga enak. Nah, tapi kalau misalnya kalian cuma punya 2 nih, kan? Ini nggak ada nih ya, ini nggak ada misalnya. Provision public goods misalnya nggak ada. Cuman income inequality dan social diversity. Kalian langsung aja, income inequality dan social diversity apa hubungannya? Satu paragraf hubungan positif, satu paragraf hubungan negatif, satu paragraf hubungan yang tidak berhubungan. Misalnya, ada yang menyatakan bahwa fiskal desentralisasi mempunyai hubungan positif dengan pajak daerah. Siapa aja? Si A, si B, si C. Mereka semua menemukan hubungan positif. Si A mengatakan positif dengan alasan begini. Si B dengan begini. Itu satu paragraf. Paragraf yang kedua, ada beberapa riset yang menyatakan hubungan negatif antara fiskal desentralisasi dan pendapatan daerah. Siapa aja? Si X, si Y, si Z. Si X menyatakan negatif karena apa?
si Z menyatakan negatif karena apa. Nah, ada lagi satu paragraf yang menyatakan mereka tidak berhubungan, nggak nyambung. Nah, misalnya si M sama si N. Si M alasannya apa, si N alasannya apa. Jadi satu paragraf, satu ide, ya, begitu ya, mengerti ya? Oke. Nah, jadi tidak bercampur-campur ya. Oke. Nah, oke. Nah, terus itulah bagaimana cara menuliskan literatur review. Nah, ya. Jadi terstruktur dan alurnya jelas. Jangan campur-campur dalam satu paragraf. Ingat, satu paragraf hanya ada satu ide. Itulah makanya tadi aku mengajarkan kalian bagaimana caranya mengambil pointers terus menjelaskan dalam satu paragraf. Itu PR kita tadi kan? Kalian mengambil kesimpulan ini nggak nyambung karena apa? Ya, itu tujuannya. Oke. Oke, terus nah teorinya kalau kalian membaca ini ada linknya, kalian nonton lah, ya. Nah, terus teorinya, ya, kalau kalian membaca pasti ada grand teorinya di situ, ada teori besar di situ yang akan kalian pakai, ya. Jangan lupa dikasih nama dari mana kalian dapat dan literatur terkini yang paling relevan. Misalnya kalau tahun 2005 nggak oke lagi, ya udah tahun 2010, tapi yang relevan dan hubungannya harus ada ya namanya relevan ya harus ada berhubungan. Nah, ini agak redundant. Nah, ini terus bagaimana menulisnya? Kalau aku prefernya dalam satu bab. Jadi dalam bab tersendiri. Ya. Jadi nanti kayak tadi kan aku tunjukkan ada introduction, ada literatur review. Jadi literatur review itu tidak tersebar dalam satu bab. Tapi boleh, tapi tidak disarankan kalau aku ya. Karena banyak jurnal itu yang menggabung, itu akan susah membacanya. Tidak salah, tapi ya kalau aku sih prefernya dalam satu bab tersendiri. Nah, ya kan, dalam satu bab. Jadi nomor 1 pengantar, nomor 2 studi literatur, nomor 3 analisis, nomor 4 hasil analisis, nomor 5 review, kesimpulan. Ya. Jadi jelas tuh. Kalau ini kan nyambung, kalau yang di seluruh laporan penelitian nyampur, pusing lah bacanya. Ya. Terus, nah ini aktivitas, ini nanti aja, ya kalian baca dulu, ya it takes time membaca ini. Nanti minggu depan 5 menit pertama kita melakukan aktivitas ini, ya. Karena ini agak panjang nih. Aku ada utang mix, aku ada utang scoping review harus aku balas sekarang, ya. Nanti akan kita bahas. Oke. Nah, ini struktur. Ya. Strukturnya. Nah, struktur itu bagaimana? Ya. Jadi kita itu harus terstruktur sama seperti tadi. Ya kalau yang positif dulu kita bahas. Ya. Jadi buat ini literatur yang menyatakan hubungan antara fiskal desentralisasi dan pendapatan pajak daerah memberikan banyak kesimpulan karena ada yang positif, negatif dan tidak berhubungan. Kita memberikan banyak kesimpulan yang bervariasi. Yang pertama, ya kan. Terus literatur ini menyatakan hubungan positif antara ini dan ini. Itu satu paragraf. Tadi menyatakan positif, itu satu paragraf. Begitu juga itu menyatakan tidak berhubungan, itu satu paragraf. Oke, nah itu dia. Jadi lebih gampang. Nah, nanti di bawah aku bilang, ya, karena keanekaragaman hasil literatur review sebelumnya antara fiskal desentralisasi dengan pendapatan pajak daerah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi. Jadi kan kalau ada yang positif, negatif, dan tidak berhubungan, nanti analisis kalian kan pasti akan jatuh di antara tiga kemungkinan ini kan. Bisa jadi analisis kalian jadi positif, bisa analisis jadi negatif. Ya kan? Nah, gitu. Oke. Nah, jadi gini strukturnya aja. Ya, ini kan ini aku udah bilang dari awal. Mulai dari yang umum, mulai dari yang relevan, terus sampai ke most relevant. Dari 100 baca abstraknya, jadi tinggal 20 baca semuanya, jadi yang kalian pegang tinggal 2. Nah, itu aja strukturnya mencorong orang kecil ini. Oke. Terus
Nah, terus kasih tahu kalau ada hal-hal baru yang tidak dikatakan di penelitian sebelumnya, tapi ada yang kalian buat di penelitian kalian. Misalnya nomor 6 tuh. Ya kan? Katakan. Penelitian-penelitian terdahulu ya melakukan metode ABC. Penelitianku membuat analisis baru, analisis X misalnya, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Atau boleh sama menggunakan metode A yang sudah digunakan dengan dengan penelitian sebelumnya, tapi dilakukan di Indonesia, yang kemarin dilakukan di Eropa atau di India misalnya. Ya, harus ada pembedanya ya. Sama juga kalau di sini kesannya di KPPA, di KPPB, di KPPC, ya. Itu harus ada pembedanya. Either itu jangka waktunya, either itu metode penelitiannya, kualitatif, kuantitatif, atau mix, atau either itu tempatnya. Harus ada yang membedakan kalian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jangan pula sama plek-plek di KPP-nya Pondok Aren, sama-sama menggunakan metode OLS, tahunnya pun sama, bukan? Ya, harus ada pembedanya. Oke, jelas? Nah, lihat nih. Tujuan literatur. Kalau di paperku tadi, ingat. Dia itu ada introduction-nya, pengantarnya. Chapter 2-nya ada literatur review-nya. Nah, literatur review sendiri yang chapter 2 tadi bisa kalian jadikan penelitian. Misalnya apa? Studi literatur. Ya kan? Studi literatur hubungan antara insentif dan kepatuhan pajak. Tapi ada juga yang menjadikan itu bagian dari babnya. Karena dia misalnya menganalisis insentif dan kepatuhan pajak tapi menggunakan metode kuantitatif. Nah, tapi kalau tinjauan literatur itu udah jelas-jelas kualitatif, ya. Jadi chapter 2 atau literatur review itu bisa kalian jadikan satu paper tersendiri. Ya. Nah, biasanya tinjauan literatur, studi pustaka atau ya kayak gitulah, ya. Jadi studi literatur, kayak ingat kan kalian yang kemarin aku buat survei, jurnal survei. Nah, dia hanya mengumpulkan studi-studi orang, tapi dia jadikan studi dia. Ya. Oke? Nah, itu dia. Nah, ini nanti scoping review dan systematic literature review. Nanti aku kasih linknya, ya. Kalau kalian mau baca silakan. Tapi minggu depan ini janjiku sama kalian akan aku buatkan listnya apa bedanya. Ya, akan aku buatkan. Ya, kalau menurutku sih ya udahlah, nggak usah buang-buang waktu. Aku tahu lah kalian banyak kerjaan. Tunggu aja dari aku. Ya. Ya, aku nah, plagiarism. Nah, plagiarism itu apa? Nah, ini dosa yang tidak terampuni. Ya. Mengutip karya orang lain atau gagasan orang lain atau ide orang lain tanpa persetujuan mereka, atau tidak memberikan kredit atau tidak memberikan nama mereka dalam penelitian kita. Nah, bentuknya apa aja, ya kan? Mengutip kata orang lain, karya orang lain kata demi kata tanpa menulis referensi. Ya, ingat ya, coba lihat poin 1 sampai 2 sampai 3. Memotong, menempel, copy paste, potong kiri, potong kanan yang tengah hilang. Ya kan? Parafrase, nah, tanpa menulis sumber referensi. Ingat, 1, 2, 3 ada kata-kata tanpa menulis referensi. 1, 2, 3. Ya. Jadi ingat, itu yang aku bilang. Turnitin tidak peduli kalian sengaja atau tidak sengaja. Yang dia tahu kalian tidak membuat referensi. Jadi Turnitin itu isinya database. Ya. Database dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oke. Jadi, yang paling aman itu nomor 3. Menghindari Turnitin. Ya. Karena nomor 1, nomor 2 itu berisiko. Kalian paraphrase, tapi jangan lupa kutip sumbernya. Tulis sumbernya. Ya. Karena Turnitin ini mesin. Masa lebih pintar kalian, lebih pintar si Turnitin dari mesin, dari kalian. Ya. Jadi caranya itu paraphrase. Tapi tetap tulis sumbernya. Nah, atau misalnya kalian bekerja sama dengan orang lain. Nah, mungkin di riset, kalau KTTA ini kan kalian sendiri kan. Nah, ada beberapa riset itu yang dia kerjasama, author and co-author. Ya. Misalnya ada 3 penulis. Tapi yang ditulis cuma 1, yang 2 lagi nggak ditulis. Nah, itu pun plagiarism.
Jadi kalau kalian menerima bantuan, ya, atau menerima asistensi, harus tetap kalian berikan kredit kepada orangnya. Ya. Nah, merujuk, nah ini nomor 5 ini sering terjadi nih. Nah, ini mahasiswa-mahasiswanya agak-agak nakal. Ya kan? Merujuk secara tidak akurat baik dalam teks, ini sering terjadi ketika siswa pura-pura membaca sumber asli, padahal pengetahuan mereka berasal dari sumber sekunder. Misalnya, tadi ada yang tanya nih, ya, tadi ada yang tanya, Sensei, misalnya nih, kita baca paper, ya, terus di paper itu ditulis, ini, by Siburian 2020. Ternyata Siburian 2020 ini mengquote dari orang lain. Yang kalian baca kan Siburian 2020. Ternyata Siburian itu mengquote dari Grafta 2013 misalnya. Nah, kalian harus baca dari Grafta dan buat dua-duanya. Ya, Grafta 2013 dan Siburian 2020. Itu paling aman tuh. Tapi yang kalian baca harus Graftanya. Karena aku mengquote dari si Grafta. Grafta lah originalnya. Aku hanya sekundernya. Ya, itu nomor 5. Ya. Nah, nomor 6 itu gagal mengakui bantuan, sama seperti tadi. Kalau kita bekerja sama, harus kalian saya kasih tahu. Ya. Oke. Nah, menggunakan materi bahkan dengan persetujuan. Nah, kadang-kadang gini nih, aku pakai ya papermu, ya boleh. Tapi kita tidak kasih tahu namanya. Kita udah izin sama dia. Udah izin. Biasa tuh, biasanya kalau sesama researcher itu saling ini nih, saling quote mengquote. Ya. Saling quote. Nah, tapi dia udah izin secara formal, tapi secara informal. Secara formal dia tidak buat di tulisannya, itu salah. Ya. Nah, nomor 8 ini auto atau self plagiarism. Itu artinya apa? Itu dia mengirim, jadi gini, kalau aku sudah mengirimkan paperku, ya, jadi di jurnal A, aku kirimkan paper X1. Terus ke jurnal B, aku kirimkan paper yang sama, X1 itu nggak boleh. Jadi dalam satu jurnal hanya boleh satu karya dengan judul yang sama, dengan tema yang sama. Kalau mau, bedakan. Ya. Jadi karya yang sama hanya boleh terbit satu kali, tidak boleh terbit di beberapa jurnal. Ya, ngerti? Nah, itu auto atau self plagiarism. Ya. Nah, sekarang menghindari, patuhi ketentuan, minta tolong ya, jangan lupa namanya deh. Aku udah bilang sama kalian, Turnitin nggak kenal kata-kata sengaja atau tidak sengaja, cuma kalian aja sama Tuhan yang tahu. Nah, terus cek pedomannya, cek di Stan, ada kan? Udah ada kan, aku upload di ini kan Google Class, 0 sampai 50% kalau aku nggak salah di paper kalian. Nah, sekarang ini bagaimana menulis referensi? Bagaimana menulisnya? Ada berbagai cara deh menulisnya. Ada MLA, FPA, dan Chicago. Ya, itu hanya stylenya aja. Ya, ada. Tapi kalau kalian sudah menulis secara MLA, harus konsisten. Karena kan nanti sumbernya ada deh. Beda cara penulisan buku, jurnal, dari internet, antara MLA, FPA, dan Chicago. Nah, itu nggak usah pusing-pusing, kasih aja contohnya. Ya, ini paperku yang satu. Lihat ya, kalian harus bisa. Nah, lihat nih. Lihat nih. Ini dari jurnal, aku ambil dari jurnal, tapi ada pakai kurung dan ada pakai apostrof. Ya kan? Lihat nih. Ya, pakai kurung. Ini sama-sama dari jurnal, National Text Journal. Nah, ini dari tempat, ini paperku yang lain. Ya. Bagaimana cara penulisan dari jurnal? Itu berbeda. Ya. Ini dari jurnal, ya kan? Tapi tidak pakai kurung. Sorry. Nah, ini dia. Ini dari jurnal juga nih. Tapi tidak pakai kurung. Ya, tahunnya tidak pakai kurung. Ini tadi pakai kurung kan? Pakai kurung kan? Dan pakai koma pemisahnya. Ini pakai titik pemisahnya. Ya. Nah, itu gaya aja, itu style aja, ya. Jadi bagaimana kalian melihatnya, ya? Bagaimana? Nah, misalnya kalau buku nih. Buku.
Buku nih contohnya. Mana nih? Nah, ini buku nih. Nah, ini buku nih. Ini buku. Nih, yang aku highlight ini buku nih. Sorry. Ini buku. Ini cara menulisnya seperti ini buku. Nah, di jurnal yang lain, cara penulisan buku beda lagi nih. Nih. Beda lagi nih. Ini cara penulisan buku. Ya. Jadi itu stylenya aja, gayanya aja. Nah, lihat nih. Ini nanti kalian bisa cek di sini deh. Ini. Ini caranya nih. Ada MLA, ada EPA, ada Chicago, ada Harvard. Nah, ini ada linknya. Ya. Linknya itu nanti dia di sini. Kalian klik aja ini. Bentar ya. Pokoknya di situ nanti ada caranya. Gitu. Citation style. Ini websitenya ada di PowerPoint. Nah, ya. Bagaimana cara menulisnya MLA, Chicago, AMA, ya, ada di sini. Ada itu di websitenya ini. Ya, bagaimana cara menulis buku dengan gaya APA, MLA, ini ada di sini. Ada kok. Kemarin kan udah aku upload juga nih kan, di bahan kuliah, ya. Oke. Terus, maaf ya, ini bolak-balik soalnya banyak sekali bahannya. Konsisten. Begitu melakukan MLA harus MLA semuanya. Begitu melakukan APA harus APA semuanya. Ya, jangan pindah-pindah. Ya, oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Aku mau membayar hutang ini tentang mix method. Nah, ada ya. Coba dipikir-pikirkan dulu pertanyaan itu. Nah, ini dia, ini ya. Jangan lupa ya, ini aku udah upload, ya kan? Ya kan? Udah aku upload kan? Harus dibaca nih. Pencegahan plagiarisme. Baru keluar. Terus, nah, ini juga aku udah upload kan? Nah, ini tadi yang di website. Ya. Oke. Nah, ini sekarang aku membayar hutang. Mix method. Kemarin kan aku sudah kasih tunjuk mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif, mana yang mix. Ya kan? Tapi yang mix aku belum berikan contohnya. Ya. Nanti ini aku akan upload di ini ya. Aku akan upload di apa namanya? Di Google Classroom. Nah, kalau kalian mau membaca tentang ini, mau membaca tentang, ya aku sih nanti akan menyediakan, tapi kalau kalian mau nggak sabar, mau baca sendiri tentang scoping review sama systematic review, silakan, aku tidak melarang. Ya, tapi ya, nanti minggu depan aku akan buatkan listnya. Ya, kalau saranku sih tunggu aja. Ya. Dan lebih enak kalau udah jadi daripada baca-baca. Ya kan? Oke. Nah. Ya Rosa, Shirley Rosa. Kenapa gede?
dalam landasan teoritis kan ada definisi kata ya Sensei. Nah, untuk mendefinisikan satu kata, idealnya berapa referensi yang bisa dimasukkan ya Sensei? Kalau satu kata 3 definisi dari 3 referensi orang yang berbeda, itu ideal nggak ya Sensei? Definisi kata-kata gitu maksudnya ya? Ya Sensei. Iya. Aku pikir sih gini ya, itu disesuaikan saja dengan ini. Pertama deh, ambil yang paling relevan. Dan yang kedua, ambil yang paling baru. Ya, kalau misalnya ada 15 orang, mungkin ambil 2 atau 3 yang paling baru. Karena kalau paling baru biasanya itu kan paling update. Ya, Rosa ya. Sensei. Nah, terus satu lagi, jangan terlalu banyak. Ya, perhatikan juga proporsional penulisan KTTA. Ya. Jangan nanti literatur review-nya lebih banyak daripada analisisnya. Oke? Sama-sama. 2, 3, jangan 10 lah. 2, 3 cukup lah. Ya, oke? Ada lagi yang mau bertanya? Sensei. Grafta. Tapi penasaran aja, kalau yang untuk izin formal itu gimana ya Sensei? Kalau dia kan dia cuma izin nggak formal aja Sensei, tapi yang formalnya itu gimana ya Sensei? Yang tadi sempat Sensei singgung. Ini nih. Misalnya sih, Arsita Putri Aziz, ada? Iya Sensei. Nah, jadi gini nih Grafta. Ya. Misalnya si Arsita ini, ya kan, dia sudah izin sama si Ricky Fajar. Ada Ricky Fajar? Ada Sensei. Yes. Kita datang nih atau WhatsApp nih ke Ricky. Rick, ya, katanya kan. Boleh nggak aku pakai penelitianmu? Boleh aja, pakai aja. Oke ya, makasih ya. Itu informal. Tapi di dalam penulisan, ya, si Arsita itu harus menuliskan. Nah, itu formal. Dia harus memberikan kredit, ya, Grafta ya. Jadi jangan kau informal aja, jangan kau izin aja tak kau tulis. Iya, Sensei. Gitu ya. Nah, jadi kau tulis, jadi si Arsita nanti yang tulis. Ya kan? Jadi Cahyadi 2020, menurut Ricky Fajar Cahyadi 2020 begini. Ya. Jadi sebenarnya izin informal pun nggak masalah, nggak ada izin informal pun nggak masalah. Yang penting dia formal. Ya. Jadi ingat, ya. Bolak-balik deh aku bilang sampai kalian bosan. Ya. Turnitin itu tidak kenal sengaja atau tidak sengaja. Ya. Makanya pertama-tama tuliskan judulnya, nama pengarangnya, nama penulisnya, terus tahunnya, tahun terbitnya, dan dari mana sumbernya, dari buku kah, dari jurnal kah, itu penting, ya, itu penting, harus kalian tulis, ya. Nah, tadi ada yang nanya tuh, ya, gimana ini Sensei kalau misalnya aku berpendapat A, ternyata ada orang lain yang berpendapat A, ya, googling dong, nah, ya, googling, ya. Itu tidak sengaja sebenarnya, karena ketidaktahuan. Tapi kalian harus googling. Menurut pendapat saya, kayak begini. Nah, menurut pendapatmu misalnya, menurut pendapatmu anak STAN ini pintar-pintar. Menurut pendapatmu. Bukan kau aja yang berpendapat seperti itu. Ribuan orang pun berpendapat seperti itu. Ya. Cek di googling. Ya. Nah, menurut pendapatmu, tidak ada hubungan antara impor dengan dengan kepatuhan pelaporan impor. Tidak ada hubungan kemudahan impor dengan kepatuhan pelaporan impor. Itu menurut pendapatmu. Cek aja di googling. Pasti banyak juga orang lain yang sudah berpendapat, ya. Jadi jangan lupa. Jadi itu sebenarnya bukan tidak sengaja. Itu kalian aja malas cari di internet. Ya, Turnitin nggak mau tahu deh, ya. Itu aja. Jadi aku tuh pertama kali tuh memang karena originalitas itu penting. Originalitas itu penting. Ya. Dan satu deh, ya kita orang Indonesia itu tidak suka membaca. Ya, orang Indonesia itu tidak suka membaca. Mungkin kalian tahu. Jadi biasanya ya, kalau aku dulu, ya, waktu aku kecil, aku itu suka baca yang bergambar.
Jadi dulu ada namanya, nggak tahu sekarang masih ada nggak, kalian belum lahir waktu itu, ya kan? Nah, ada namanya cerita silat bergambar. Nah, itu ada orang ada gambarnya, jadi aku senang. Jadi mungkin kalian tahu kalau ada namanya Tiger Wong, pedang Mahadewa itu. Mungkin kalian sekarang bacanya yang Alex Media Komputindo ya. Ya, kayak gitu. Atau manga, ada gambarnya kan? Nah, manga ya, ada gambarnya. Nah, jadi aku dari kecil suka membaca itu. Terus aku juga membaca ada namanya buku silat Koping Ho. Koping Ho itu buku silat Cina, tapi yang nulis orang Indonesia. Jadi itu tidak ada gambarnya. Jadi bacaan aja, dan itu membuat imajinasiku kemana-mana. Nah itu mungkin seperti Lord of the Ring, atau apalah buku-buku sekarang itu, buku-buku novel, ya kan, novel-novel, ya kan. Nah, terus waktu tingkat 2, ya, kami sudah CPNS, sudah punya gaji 300.000 sebulan. Nah, bapakku itu bilang, kebetulan bapakku juga dosen, dia bilang, kau setiap gajian beli satu buku yang kau suka. Buku apapun, tidak harus buku pelajaran. Entah itu novel, entah itu komik, entah itu majalah. Ya, beli aja satu aja sebulan. Tidak usah mahal-mahal. Ya, kalau sekarang kan malah lebih gampang deh, download. Ya kan? Murah lagi. Kalian punya kuota. Jangan pakai TikTokan aja. Pakai buat download buku. Ketawa-ketawa ini yang sering TikTokan, apalagi nih Siti nih. Goyang-goyang ya sering TikTok. Ya. Nggak apa-apa, TikTokan nggak salah. Ya, kalau kau happy dengan TikTokan silakan aja. Ya. Tapi jangan sering-sering. Nanti goyang-goyang terus. Ya. Jadi biasakan membaca. Nah, karena apa? Karena untuk literatur review ini kalian harus banyak membaca. Jadi kalau kalian kumpulkan aja tidak membaca, sampai kiamat nggak akan selesai. Jadi nanti memang akan kalian membaca 10 jurnal, hasilnya cuma 1 paragraf. Ya, karena misalnya kalian mengumpulkan yang positif, yang berhubungan positif, yang sama-sama nyambung. Si X dan si Y berhubungan positif, dilakukan riset si A, B, C. Kalian membaca 4 jurnal, hasilnya cuma 1 paragraf. Tapi itu penting. Memang kalian mikir, capek banget, cuman 1 paragraf aja harus baca 4 jurnal. Ya memang begitulah prosesnya. Ya, jadi harus banyak membaca. Jadi aku minta tolong sama kalian, karena people is a creature of habit. Jadi biasakan. Ya, aku biasanya kalau pagi ke kantor itu, karena aku nggak bisa deh membaca di sini di HP, nggak bisa, udah tua, ya. Nah, kalian masih muda, baca deh, baca manga, banyak itu adik-adik baca manga. Aku senang lihatnya. Paling tidak mereka membaca. Apa aja terserah deh, ya mau segala topik baca. Tapi ini akan sangat membantu kalian melakukan literatur review. Nah, waktu aku sekolah, aku harus membaca jurnal. Membaca jurnal itu terus terang nggak enak, bosan. Ya, bosan. Tapi karena aku sering membaca, jadi paling tidak aku membaca. Jadi paling tidak aku melakukan sesuatu yang aku senangin, walaupun yang aku baca ini belum tentu membuatku senang. Ya. Jadi aku minta tolong sama kalian harus banyak membaca. Dan ya ini ya, hidup ini kan terbatas ya. Belum tentu kalian nanti sampai, ya kalau ada rezeki, ada umur, ada sehat, bisa kita jalanin di dunia ini. Tapi kalau kalian membaca, ya nggak perlu buang-buang duit ke Italia. Kalian tahu di Italia ada ini, ada itu, ada. Ya. Jadi ya kalau aku sih suka membaca, karena aku membiasakan diriku untuk itu. Jadi waktu aku harus membaca jurnal, dari jurnal yang 5 halaman sampai yang 500 halaman, ya memang tersiksa. Tapi paling tidak aku melakukan sesuatu yang aku suka. Jadi dek, kalian masih muda-muda, ya download lah, ya baca aja apa yang kalian suka baca, Bobo kah, ya kan, apa Trubus kah, atau apalah hobi-hobi kalian, tapi membaca. Kalian harus lihat tuh, kalau orang yang aku lihat ini, kalau kita naik kendaraan umum di Indonesia nih, kendaraan bukan salah ya, aku suka di Indonesia. Karena orang itu lebih dekat satu sama lain. Misalnya aku sama si Graf tadi lagi naik TJ, Transjakarta, ya belum ada Transbinjai deh, ya masih ada, cuma ada di Transjakarta, ya. Misalnya kita naik TJ nih,
mau kemana mas? Orang Indonesia bisa begitu kan? Ya, nggak kenal-kenal, tahu aja. Tiba-tiba aku tahu aja. Udah berapa anaknya mas? Oh, orang Indonesia. Nggak apa-apa. Itu sesuatu yang nanti kalau kalian keluar negeri, itu hal yang kalian akan rindukan. Kalau kalian di luar negeri, ya, duduk aja 7 jam di pesawat sama sebelahnya orang Jepang, dia diam aja. Sampai kita asem nih pengen bicara kan, dia diam aja. Karena apa? Dia membaca. Dia membaca. Gitu. Jadi kalau di kendaraan umum di tempat kita itu agak ramai karena orang berbicara random topik. Anaknya berapa, kucingnya warna apa, iya kan? Nah, iya kan? Tapi kok di luar negeri itu biasanya orang sibuk dengan masing-masing, baca di laptop, di itunya, di phone-nya atau membawa buku. Nah, gitu. Jadi itu deh kebiasaan yang baik. Ya. Tapi tetap juga kalian peduli sama lingkungan, karena orang luar itu banyak yang nggak peduli sama lingkungannya. Ada orang di Jepang itu udah 3 bulan mati nggak ada yang tahu dari baunya aja. Nah, itu biasa itu. Ya. Tapi ya gitu deh ya. Membaca itu baik. Bacalah apa yang kalian suka. Karena kalian harus membaca. Harus membaca. Aku ingatkan sekali lagi, harus membaca. Dan literatur review itu penting. Kalian bisa gagal di literatur review. Karena apa? Kalian lupa membuat referensinya. Kalian jadi membuat literatur review itu gampang kok. Ya. Kumpulkan yang relevan, Google Scholar, ya aku ulang ya, Google Scholar, ya. Jangan Google Scholar atau perpustakaan STAN atau perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional itu kalian registrasi gratis, aksesnya terbuka, pakai email aja. Ya. Nah, kalian klik di situ, apa yang tujuan penelitian kalian. Nah, dapat 100, baca abstraknya. Begitu baca abstraknya cocok dengan kalian, filter mana yang paling cocok. Akan ada 15 atau 20. 15 atau 20 itu print atau taruh di laptop atau di mana yang kalian nyaman, baca dari awal sampai akhir. Terus catat. Ya, buat summary-nya. Summary-nya itu 1 halaman gini aja kok. Ya. Jadi sambil kalian korek-korek kuping juga bisa baca. Ya. Nah, jadi itu akan gitu aja. Nah, tapi kalau kalian ya, ingat judulnya, penulisnya, terus tahunnya, terus di mana dia terbit, nah, terus datanya apa, metodenya apa, hasilnya apa, tujuan penelitiannya udah pasti sama dengan kalian. Ya, udah aku bilang kalau nggak sama buangkan. Ya. Karena deh aku punya waktu 4 tahun untuk riset, kerjaku itu aja. Kalian cuma punya waktu 6 bulan. Ya. Kerja kalian banyak, bukan ini aja. Ya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi jangan lupa deh, ya, tuliskan nama penulisnya. Ya. Izin informal tidak perlu, izin formal itu menulis. Ya. Kalau kalian punya pendapat, cek dulu di Google atau Google Scholar. Sudah ada belum yang berpendapat? Ya, aku tidak mau pekerjaan kalian itu capek-capek yang kalian kerjakan setengah mati KTTA ini gagal hanya karena turnitin. Sensei. Ya. Yeah. Jika kita memiliki pendapat kan Sensei, terus kita cari di Google Scholar, terus ternyata ada banyak yang berpendapat yang sama kayak kita. Itu kita harus ngambil beberapa sampel aja atau kita rangkum aja kalau ternyata pendapat kita itu banyak dengan yang mereka ini kan Sensei, mereka sampaikan. Gimana kan, kau kan berpendapat sudah ada analisisnya dulu kan? Iya. Nah, jadi kau sudah melakukan analisis. Jadi gini, kau melakukan analisis, terus pendapatmu ternyata sama dengan beberapa orang, gitu toh? Iya. Nah, kau bilang hasilnya sama dengan si A, si B, si alasannya berbeda. Gitu. Nah, tapi kalau mau soal berapa, pertama deh, ya, cari yang paling mirip dengan kau. Paling relevan. Kedua, cari yang paling baru. Ya buat aja 2 atau 3 lah, nggak usah sampai 15. Ya, jadi ingat, cari yang paling relevan dan cari yang paling mirip ya, paling relevan. Nah, dan kedua, cari yang paling baru. Ya, karena biasanya kalau baru itu kan otomatis tidak terlalu lama tenggat waktunya.
Jadi tidak terlalu banyak perubahan. Mungkin kalau kau buat yang tahun 98 kan tak ada internet deh. Ya kan, udah totally different thing. Tahun 98 kami nggak kenal TikTok, kenalnya demo di Senayan. Tahun 2020 ini orang kenal TikTok aja. Nah, gitu loh, ya. Ya. Udah Gata? Apalagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sensei izin bertanya. Iya, Paris. Ini terkait tugas untuk pertemuan berikutnya sih, Sensei. Yes, betul. Yang terkait yang bedah KTTA yang ada di RPS, itu nanti pengelompokannya bagaimana ya, Sensei? Oh, nanti aku pikir-pikirkan dulu ya. Aku juga nggak ngerti. Belum ada aku baca-baca. Oke, Sensei, makasih, Sensei. Nanti aku instruksikan ya. Aduh deh, aku ini tiap hari pulang jam 10 malam. Udah kayak kuliah aku kerja. Ya, jadi aku tadi tuh bangun jam 5 membaca bahan kalian ini. Ya. Nah, kemarin itu untung ada teman kalian yang bertanya tentang PR, makanya tadi aku ini kasih tahu ke semua kelas. Ya. Tapi aku pikirkan minggu ini pasti aku baca. Ya. Mungkin besok aku baca. Oke? Karena kalau hari kerja itu aku kayaknya nggak bisa deh. Habis ngajar kalian aja aku ada ngajar lagi di tempat lain. Ya. Minggu lah, besok aku janji deh ya. Paris, ingatin deh ya. Kau WhatsApp aja aku ingatkan. Jadi gini adik-adik semua, ya. Kalau ada apa-apa, kalian punya nomorku kan di grup. Nah, tapi kasih tahu. Dan saya aku dari dari ini. Kelas ini. Nah, itu kemarin ada temenmu. Siapa namanya? Dinda. Nah, Dinda. Aku jawab. Ya, aku jawab. It's okay, I don't mind. Ya. Ya, ada nomor WhatsAppku, ya. Tanya ini. Jangan pula kalian tanya apa hobinya. Oh, hobinya aku jawab. Nah, it's okay, tanya aja. Ya, jadi aku nggak masalah. Ya. Mengenai tugas tadi Dinda tanya, jadi aku seragamkan semua. Terima kasih ya Dinda ya. Terima kasih Mbak. Ya, kemarin dia tanya, nah aku kasih tahu, aku ingatkan aku sebelum jam 7 supaya aku bisa ngobrol ke teman-temanmu 532 juga. Ya. Jadi kalau ada yang masalah-masalah yang kalian hadapi dalam tugas, yang aku bisa tolong, ya itu oke, hubungi aja, nggak usah segan-segan, oke? Tapi kenalkan dulu diri kalian, karena kalau nggak ada namanya, aku pasti udah lama sekali membahas. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi Dek, baca ya. Ini udah nggak lama, ini sebentar lagi udah November ini. Ya, sebentar lagi udah November. Ya. Dan jangan lupa, aku udah kasih contoh 3 bagaimana cara membuat tujuan penelitian ya. Aku minta tolong ya. Udah 3 kali ya. 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 Jadi literally aku sudah menunjukkan. Ya. Jadi kalian harus tahu bagaimana caranya. Ya. Dan itu weight-nya paling banyak. Oke? Ada lagi, Runeva, ada pertanyaan, Dek? Runeva Adami? Halo? Waduh. Oke. Ini direkam ya, kasih sama teman-temannya deh ya. Oke, good. Kasihan ya. Thank you, Audrey ya. Terus Semara Putri, Dek, mana kau, Dek? Ya, Sensei. Sehat? Sehat. Jelas semua? Ada yang mau kau tanyakan? Ada yang mau tanya sebenarnya satu Sensei. Sebenarnya? Kalau saya masa kau nggak nanya? Kenapa, Dek? Misal dalam satu penelitian yang dia menguji peraturan, nah itu di tinjauan pustakanya apakah perlu dijelaskan secara rinci dasar hukum atau peraturannya itu, atau hanya perlu disebutkan aja misalnya kebijakan insentif ini dari peraturan apa kayak gitu, atau perlu dijelaskan secara rinci? Oke. Ya. Nah, jadi kalian ini kan harus bisa menimbang-nimbang. Kalau undang-undang atau peraturan harus plek-plek, jangan diparaphrasing. Ya. Harus kalian kutip copy paste, harus. Itu satu pilihan pertama. Tapi kalau konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti kalian berhadapan dengan Turnitin. Ya. Nah, jadi kalau menurutku, kalaupun kalian nanti mau mengquote atau mengambil dari undang-undang copy paste,
Ya, pastikan jangan banyak-banyak. Ya, pastikan masih dalam batas toleransi Turnitin. Ya. Jangan semua kalian kuat undang-undang. KUP kalian kuat satu buku, ya jangan, wah habis lah. Jangan ya, yang penting-penting aja. Dan itu pasal pun tidak harus semuanya. Jadi yang penting-penting aja dalam poin-poinnya itu ya, Dek ya. Ya. Nah, atau tidak usah di ini, atau tidak usah di quote. Nah, jadi kalian juga harus memperhatikan proporsional halaman kalian. Itu penting ya. Itu penting. Ya. Kalau halamannya banyak, nggak apa-apa kalian quote banyak. Karena halamannya banyak. Ya kan? Tapi kalau halaman kalian sedikit aja quote-nya. Atau misalnya pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Udah, pasal 4 ayat 2 huruf A Undang-Undang PPH. Semua pun udah tahu. Ya, kalau halamannya sedikit. Ya. Kalau nggak salah kalian minimal 20 ya? Minimal 20 kan? Apa 40? Itu kalian jangan meong-meong nggak tahu ya. Harus tahu kalian. Udah berapa lama ini? Nah, nih. Nih. Ada di sini. Nih, KTTA, Prodi 3, minimal 20 halaman. Ya, ini harus kalian baca-baca loh. Ya. Nah, terus ini yang paling baru nih. Apa plagiat? Ini plagiat ini kalau nggak salah udah pasti belum ada yang baca ini. Nah, ada ini dia 50%. Nah, nih. No, nih. Nih ya. KTTA, perbaikan, blablabla. Nih. Kriteria kelayakan bebas Turnitin 50%. Ya. Sensei, layarnya belum, Sensei. Oh, belum? Coba. Ini, udah ya? 5 bebas Turnitin. Ini dari yang baru. Dari tahun yang baru nih, tahun 2020. Udah ya? 50% ya? Nah, terus yang tadi udah kelihatan kan? Yang 20 halaman? Belum, Bah. Oke. Ini ya. Nih, berarti belum ada kalian yang membaca ini. Ini ya, udah kan? Ini kan? Nih. Nah, ini dari sini. Tahun 2007. Jadi dua ini harus kalian pahami betul. Ya deh ya? Ya? Harus betul-betul kalian pahami. Jangan sampai nggak paham. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Bingung? Lapar? Hah? Lagi yang mau ditanyakan? Mau diam-diam aja. Ini masih ada di 5 menit, 7 menit. Ya, jadi jangan lupa ya, membaca. Ya, membaca. Faris apa tadi yang mau kuingatkan? Yang mau diingatkan? Aku lupa udah kan? Tugasnya Sensei. Tugas baru yang terkait beda. Oh iya, kelompokan ya. Oh iya. Ya kalau aku sih dia ya most likely kali. Nanti aku baca dulu gimana. Kan 3 kelompok ya? 6 kelompok ya? Jadi 3 yang A, 3 yang B gitu nanti. Ya, nanti aku baca dulu ya. Bagaimana nanti ya terserah menurut absen apa gimana ya. Pokoknya nanti aku pastikan biar seragam semua antara 3 kelas ini. Oke. Ingatkan aku deh ya, WhatsApp aja deh ya. WhatsApp di grup PJ Pensos aja ya. Ya, siap Sensei. Oke. Tugasnya aku tunggu tanggal 31 ya. 1 detik sebelum tengah malam. Oke. Ya. Nah, 1 detik sebelum tengah malam.
Itu bagus buat disiplin kalian. Karena biasanya juga aku di kampus seperti itu, 1 detik sebelum tengah malam. Ya, pokoknya aku percaya kalian udah gede-gede lah. Nah, terus biasakan membaca ya. Dan membaca itu harus dari dokumen sumbernya. Ya, jangan dari si A mengutip dari si B. Nah, kalian harus baca dari si B-nya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Lapar ya? Ini aku mau ngajar ini sampai jam 5 nanti. Ya, dari jam 7:30. But it's okay, aku senang ini hari Sabtu ini, ketemu anak-anak muda kayak begini. Ya. Terus, ya udahlah, kalau nggak ada yang mau bertanya kalian, aku yang bertanya. Ya kan? Jadi, Elisa Van. Hadir Sensei. Good. Sehat deh? Sehat. Oh ya udah, itu aja pertanyaanku. Sensei. Yes. Renanda. Hadir Sensei. Good. Di Riau kau ya? Iya Sensei. Jadi gini, apa yang suka kau baca? Manga. Manga, nggak apa-apa. Enggak, ya. Jadi jadikanlah nanti ini ya jurnal-jurnal literatur itu ini kayak manga, ya. Ya, ya Renanda ya. Ya Sensei. Oke, good. Renaldo Mario. Hadir Sensei. Good. Ya udah itu aja. Ya. Nah, jadi ini random checking deh. Ya. Nggak mungkin ini aku menyebutkan nama kalian 30 orang ini, capek. Jadi ini random aja. Nah, inilah contohnya kerja cerdas. Jangan kerja keras. Nah, kalian juga harus membiasakan seperti itu. Jadi jangan lupa ya. Tulis nama penulisnya. Ya. Tulis tahunnya. Tulis sumbernya. Ingat deh, ya. Jangan si Turnitin itu menggagalkan kalian. Oke? Nah, ada lagi yang mau kau tanya, Grafta? Cukup? Cukup. Oke, good. Siti Nurhaliza. Ada yang mau ditanya? Pengen tanya itu, Sensei. Kalau nggak ditanya, kau nggak tanya. Mana ini? Ya, apa itu? Kalau buat referensi sumber-sumber yang mau kita kutip itu ada minimal bisa dikatakan itu masih layak nggak sih, Sensei? Maksudnya berapa tahun gitu? Oh, seperti yang tadi itu ditanya, itu kalau aku sih ngambilnya yang ya maksimal 5-10 tahun lah deh. Tapi ada beberapa teori yang tidak berubah dari tahun ke tahun. Ada itu, ada. Jadi kalau aku sih, jadi intinya nanti gini deh. Ya. Intinya, jadi gini deh. Kalian bacalah dulu peraturan direktur STAN itu, minta tolong aku. Ya. Bacalah dulu peraturan direktur STAN itu tentang KTTA. Berapa halaman minimal. Terus yang baru tentang plagiarisme tahun 2020. Kalian bacalah itu. Ya, supaya kalian tahu berapa halaman untuk referensi, berapa halaman untuk apa namanya? Nah, ini kan ada ininya nih. Ada lihat nih. Proporsinya. Ya kan? Nah, lihat nih. Ini persentase. Kalau misalnya 20 halaman, ya kan? Bab 1 itu 8-13%. Jadi kalikanlah. Ya kan? Nah, bab 2 itu biasanya literatur review, itu 25-30%. 30% misalnya kalau 20 halaman, 6 halaman. Ya kan? Ya kan? Kalau misalnya 20 halaman KTTA kalian maksimal 30%. Jadi kalian harus baca nih. Bab 1 itu apa aja? Pendahuluan. Bab 2 batang tubuh. Karya ilmiah. Pokoknya cari yang tentang KTTA di sini. Ya. Carilah yang tentang KTTA di sini. Ya, jangan skripsi, belum. Ya. Nah, cara mengutip udah ada di sini. Ya kan, cara membuat gambar udah ada di sini. Ya, ini daftar pustaka. Ini.
Jadi kalian baca lah ini, walaupun tahun 2007 masih relevan, masih ini yang dipakai, ya. Tapi yang berhubungan dengan KTT aja, ya. Oke, nah ini nanti yang di bawah ini marginnya kiri kanan kalau udah mau submit aja. Spasi, huruf miring ini kalian baca. Nah, karya kalian ini karya ilmiah atau KTTA atau beda lagi? Oh ini dia, nih. B. Penulisan PKL dan karya tulis tugas akhir nih, halaman 181 nih. Bab 1 merupakan pendahuluan. Bab 2 menguraikan permasalahan. Bab 3 pembahasan. Ya kan? Bab 4 ya kan? Mengumpulkan simpulan. Jadi 4 bab. Kalian baca ini. Nah, setiap bab itu ada persentasenya. Nih. 1, 2, 3, 4 kan? Minimal 20 halaman. Kalau 100 halaman, 13 lembar, bab 1, 30 lembar, bab 2, gitu ya. Nah, baca. Belum kan baca kan? Makanya goyang-goyang aja. Ya, kayak ini loh, boneka yang di mobil yang gini-gini tuh. Itu baca. Ya. Ini sebentar lagi loh. Ya. Jadi paling tidak nanti di semester 6, kalian sudah tahu mau menulis 20 halaman, isinya ini. Itu aja. Ya. Nah, terus ini jangan lupa nih. Ini. Ya. Nih, ini baru nih. Pencegahan plagiat. Jadi ya. Ya, ini tolong dibaca. Ya. Oke. Jadi aku pikir ya itu panjang-panjang dari tadi dari pagi sampai siang ini intinya aku cuma pengen kalian membaca. Baca apa aja. Mau Al-Quran, Alkitab, baca aja. Ya. Baca aja, itu nggak pernah salah. Ya. Oke? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Oke ya. Sensei. Yes, Aditya. Kalau misal saya udah nemu referensi dan udah pas gitu sama topik yang mau diangkat, tapi referensinya ini nggak ngasih sumber yang memadai, Sensei. Itu gimana, Sensei? Misal nggak ada tahunnya atau apa salah satu komponen dari daftar pustaka yang hilang tuh nggak ada, Sensei. Oh, kayaknya jarang yang seperti itu deh. Biasanya kalau academic paper atau buku, ya, itu biasanya mereka sudah punya standar tersendiri. Nah, ataupun nanti misalnya dia buat dari internet. Nah, atau misalnya kalau misalnya kau dapat itu dari internet, kau website ini aja, klik ininya, alamatnya. Klik aja. HTTPS, diakses kapan, gitu. Kalau misalnya kau baca dari internet, ya kan, nggak apa-apa. Itu pasti ada sumbernya. Biasanya itu selalu ada sumbernya deh. Ya, makanya ini academic research. Academic research itu mengendorse orang, ya, melakukan analisis sendiri berdasarkan analisis sebelumnya. Nah, jadi itu sama weight-nya, analisis sendiri dan analisis sebelumnya. Ya, jadi jarang sekali biasanya itu terjadi, Aditya. Jadi kalau misalnya kau bertemu seperti itu, kau tanya aja sama aku, WhatsApp, ya. Ya, terima kasih, Sensei. Oke, sama-sama, Dek. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Dek? Udah ya. Jadi, kalau ada yang mau ditanyakan, WhatsApp aja. Gak usah takut. Ya. Aku pasti balas. Ya, tapi kasih tahu, identifikasikan dulu diri kalian. Siapa. Ya. Jadi, pulang lagi utang kan? Ya. Oke deh ya. Nah, jadi kita akhiri ya hari ini ya. Jangan lupa paper tugasnya, tunggu ya 1 detik sebelum tengah malam. Oke? Jadi kalian sehat-sehat, salam buat keluarga, ya. Jangan lupa tugasnya. Oke deh ya. Ya, bye-bye. Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Sensei. Bye-bye. Aku live ya. Terima kasih, Sensei. Yes.